Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo di share-share teman-teman ya. Tap-tap layar, share-share. Yang mau kirim live itu dulu ya. boleh. Gimana? Ya. Love orange. Siap, nggak apa-apa. Santai aja, ada kawan-kawan Muslim dan Kristen juga di bawah. Santai aja Pak Pendeta. Anggap saja rumah sendiri lah Komal ini. Nggak usah terlalu tegang. Oh belum masuk tadi. Iya kan belum tutup pada romesnya. Oh. Belum close Komal. Ayo teman-teman di tap layar, di share-share juga ya. Biar kita ngobrol santai, diskusi santai. Absennya jangan dilupa. Kita masih tunggu narasumber, mungkin lagi prepare, lagi siap-siap. Oh ini ya, sebentar mau masuk aja. Cewek atau cowok? Oh cowok lah Pak, masa cowok. Cewek. Tadi ada cewek mau masuk. Yang mana ya? Entar belum. Ini mungkin tertekan nih. Ayo di share-share juga teman-teman ya. Tap-tapnya dulu, ini baru 5K. Pak dosen berapa umurnya? 30 lebih ya? Saya masih 30-an Pak. Song Ministry 30 up, 34 lah. Ada 34. Kelihatan mukanya. Iya, cuman saya suka belajar. Sama Itu dong. Saya suka belajar juga. Nah, mantap nih akademisi. Soalnya Komal kami umat Islam itu biasanya kita prioritaskan yang akademis gitu loh. Tidak berdasarkan, itu kan kadang teman-teman Kristen diskusi, dia bawa iman. Mestinya kan kalau dialog itu yang dibawa bukan iman, tapi dasar iman, yaitu kitab suci. Nah, seperti yang Pak Pendeta tadi jelaskan, menggunakan eksegesis, atau misalkan sola scriptura, pandangan teologis, kan gitu. Tapi kebanyakan teman-teman Kristen mungkin kan awam kan, jadi mereka bawa imannya aja untuk diskusi, bukan dasar imannya gitu. Sebentar teman-teman ya, di tap-tap layar dulu, di share-share dulu, di absen-absen dulu biar Komalnya kuat. Tap-tapnya di sini nih, di layar saya nih. Kita cukupkan 15K atau sampai 20K dulu. Kalau nggak di tap-tap kita nggak kuat Komal kita loh. Sandi saja dulu buka Komal kan, harus di tap-tap minimal 30K. Itu loh teman-teman. Sambil tap-tap layar di share-share. Sambil menunggu, ini udah agak terlambat 10 menit. Abang kita ini, kita tunggu dulu sedikit lagi ya Pak Pendeta ya. Gak apa-apa Pak. Nah, beliau lagi prepare, beliau itu syuting soalnya, kadang-kadang syuting. Nah, ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Udah 8K tuh, cukupkan 15 sampai 20K dulu biar Komal kita kuat. Iya, 8 Pak Pendeta sudah ada Bible-nya di situ, sudah siap dengan Bible-nya. Sudah. Iya, handphonenya Waalaikumsalam yang baru bergabung. Sudah. Itu kan biasanya buka pakai handphone, pakai Bible juga. Boleh lihat Bible-nya Pak Pendeta. Bible apa yang dipakai? Oh, biasa aja, yang hijau aja. Nggak punya Bible study? Ada di depan. Cuma, itu yang keren, itu yang bagus. Tapi lagi malas ini apa? Buka buku. Oh gitu. Pakai Alkitab warna yang hijau itu, yang aplikasi hijau itu. Oh iya. Kan dia ada KJF juga itu, ada. Saya biasa pakai Bible Sabda. Bisa juga itu. Biasanya Bible Sabda. Kalau saya yang hijau ini aja sih, yang hijau ini. Yang hijau mana tuh Pak Pendeta? Oh oke. Salah buka. Yang hijau ini. Itu Bible apa tuh dia? Bible Alkitab biasa aja, cuma dia macam-macam. Bisa ada King James, ada ininya. Oh gitu ya. Ada beberapa tafsiran ya. Oh ada tafsiran juga ya. Ya mantap. Ada terjemahan baru, bahasa Indonesia masa kini, Alkitab yang terbuka, firman Allah yang hidup. Tapi kalau diskusi gini nggak sempat buka juga. Paling buka SGC-nya aja. Siap Pak Pendeta. Ntar ya, kita tunggu Kang Zoker ini. Jangan Kang Zoker, biarin aja. Sambil tap-tap layar dulu. Siapa yang mau masuk namanya Pak Joker? Bukan. Ini dia yang mau masuk nih. Oh, Bang Juma.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam toleransi. Iya, waalaikum Bang. Masya Allah, salam kenal dengan pendeta siapa saya bicara? SOG. SOG aja Pak. Soge. SOG. Ya. Oke. Maaf, di tempat saya ini remang-remang soalnya lagi di gunung nih. Syukur-syukur jaringan agak bisa diajak bersahabat. Berarti dingin dong ya situ. Ya, di gunung. Ya, dingin. Alhamdulillah. Iya. 1 Yohanes 2. Silakan mungkin untuk Apa yang kita ingin bahas? Iya, silakan Bang Zuma atau Pak Pendeta, mungkin silakan ngobrol dulu untuk tema apa yang menarik untuk dibahas. Silakan. Iya. Mungkin dari pendetanya kali. Hostnya harus muncul juga biar jadi Ya nggak apa-apa, saya sambil mencatat Pak Pendeta. Izin sambil mencatat. Iya, saya sambil ngudut-ngudut sambil mencatat juga. Silakan apa yang mau dibahas, terserah sama narasumber Muslim dan Islam, silakan. apa Bang Zuma? Apa ya? Biar mengalir, nggak apa-apa kan? Iya, mungkin membahas tentang konsep Tuhan mungkin yang mendasar atau asal usul kepercayaan Islam Kristen. Bisa, saya ngikut aja Bang. Silakan. Ya, mulai dari konsep ketuhanan bisa nanti kondisional, bertahap, berjalan dari Tuhan, konsep ketuhanan, konsep keselamatan kali, atau penyesatan, nabi palsu dan sebagainya. Itu bisa berjalan. Silakan Pak Pendeta sama Bang Zuma. Mungkin Pak Pendeta dulu mungkin yang bisa opening Kalau statement. saya sih lebih senang itu ke karakter ya. Karakter yang bisa dicapai di dalam kepercayaan saya. Maksudnya, jadi saya nggak memaksakan teman-teman juga untuk mengikuti iman saya. Cuma saya lebih suka untuk melakukannya, bukan saja tahu firman tapi nggak melakukan gitu. Ya, silakan mungkin lebih awal bernarasi mungkin Bang. Kalau saya sih saya kan dulu kan bukan Kristen juga sih, cuma dari kepercayaan yang lain. Tetapi saya lihat bahwa pas saya mempelajari Alkitab bahwa ada buah roh dan juga ada hidup dalam kedagingan. Itu kan ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Nah, 19, 20 sambung sampai 22. Itu yang harus dihasilkan oleh orang Kristen itu, bahwa bukan saja menjadi orang Kristen tahu firman tapi nggak mau melakukannya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus mau melakukannya. Galatia 5 ayat 18-19. Galatia 5 19 sampai 22. Boleh saya bacakannya Pak ya? Boleh. Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi saya lebih meninggalkan hidup yang lama, mengejar kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang lama itu seperti saya suka mabuk dulu. Terus ada kedengkian, ada iri hati, suka berselisih, suka marah, emosi yang tidak terkendali. Begitu saya percaya Tuhan, saya merubah. Saya lebih belajar untuk
penguasaan diri, artinya menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan hawa emosi, dan hidup dalam kasih, ya, belas kasihan, di mana saya juga mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saya memberikan belas kasihan, baru ada sukacita, ada damai sejahtera, di mana saya tekankan hati saya, nggak boleh takut, harus mengalami yang namanya damai sejahtera, terus harus mengalami yang namanya kesabaran, penguasaan diri untuk tidak terpancing oleh emosi. Ya, biasa perdebatan itu sering emosi ya Pak Juma ya. Terus ada kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini berbicara bukan gayanya lembut ya, lemah gemulai, tapi hatinya yang lembut. Baru ada penguasaan diri. Ya mungkin itu aja Pak Juma. Boleh Ya, ditanggapin. Baik. Jadi sebelum saya tanggapin, terlebih dahulu juga saya ingin sedikit menguraikan satu bagian dari berbagai macam bagian dalam kaidah Islam ketika berbicara mengenai ajaran keselamatan. Jadi Islam sendiri artinya adalah selamat, itu Islam. Jadi dalam kaitannya Islam sebagai agama itu adalah netral, tidak merujuk kepada satu kelompok, tidak merujuk kepada satu golongan, tidak merujuk kepada satu suku atau bangsa atau wilayah atau silsilah atau keturunan. Tapi Islam itu sendiri artinya adalah selamat. Jadi siapapun yang mau selamat ya Islam, kan gitu. Kemudian Islam sebagai satu pedoman, sebagai jalan, sebagai petunjuk, tentu memiliki manual book sebagai landasan pijakan di dalam memfilter perilaku agar kita bisa selamat. Maka disebutlah kemudian Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa ini? Orang yang bertakwa ini adalah orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya tentu akan tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya, bukan kepada perintah manusia. Jadi ketika ada dua pilihan, sama-sama ada perintah yang sama, misalnya perintah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan engkau berzina. Perintah langsung dari Allah melalui nabinya. Kemudian ada perintah dari ibu atau ayah atau keluarga mengatakan jangan engkau berzina. Maka ketundukan kemudian umat Islam itu bukan kepada perintah kedua orang tua, jangan berzina, tetapi ketundukannya adalah kepada perintah Tuhannya, jangan berzina. Jadi lebih mengedepankan perintah Tuhan daripada perintah manusia. Jadi ketundukannya itu bukan tunduk kepada orang tua, tapi tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengajarkan agar jangan berzina, itu contoh. Lalu kemudian, kenapa umat Islam itu agamanya disebut selamat? Karena pondasi dalam kaidah keselamatan dalam Islam, yang pertama harus diselamatkan dulu adalah diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Jadi selamatkanlah dirimu. Setelah kau selamatkan dirimu, baru keselamatkan kemudian keluargamu. Lalu menyelamatkan orang lain. Jadi pertama itu kita dulu. Jangan kita menyelamatkan orang, menasihati orang, tapi kita sendiri melakukan kemaksiatan. Jadi menghindarkan kita dari api neraka itu dari diri dulu, lalu kemudian orang lain. Jadi memperbaiki diri, lalu memberikan materi pengajaran kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu tunduk kepada perintah Tuhan, lalu kemudian perintah Tuhan yang dia tunduk di sana, dia ajarkan kepada keluarganya juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu adanya di Islam. Jadi fattaqullah, bertakwa kepada Allah, dan juga kemudian taat kepada kedua orang tua, sekaligus menjalankan hubungan baik kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah,
hablum minan nasnya harus kena. Mengasihi Allah, mengasihi sesama makhluk. Itu dalam kaidah Islam. Nah, terkait dengan yang tadi, mungkin saya bisa mengawali menanggapi apa yang saudara paparkan. Kita sangat menghargai itu, bahwa pola dalam kekristenan seperti yang dijelaskan oleh saudara kita, ternyata mengasihi dan seterusnya itu adalah sesuatu yang menjadi cerminan keselamatan di dalam agama Kristen. Tapi ada hal yang menarik. Kalau tadi membaca Galatia 5, diterangkan bagaimana orang Kristen ini menjaga diri mereka dari pengaruh-pengaruh daging dan seterusnya. Menjaga diri mereka dari hal-hal menjadi keinginan daging. Tapi yang menggelitik bagi saya sebagai seorang Muslim, ketika ada dalil di dalam Bible, di mana itu juga bersumber dari surat-surat Paulus, misalnya di dalam 1 Korintus 10 nomor 23, atau mungkin yang ada di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, di mana orang Kristen diajarkan untuk menghalalkan segala sesuatu dan dibolehkan dalam segala hal. Artinya bahwa ini tidak sinkron antara Galatia 5 tadi dengan yang dikatakan bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan kemudian orang Kristen itu tidak lagi kemudian memperturutkan keinginan daging. Keinginan daging itu adalah memakan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Sedangkan yang dikatakan jangan mengingini keinginan daging, jangan memperturut keinginan daging itu seperti umat Islam, seperti umat Yahudi. Ketika dilarang makan ini, mereka nggak makan. Dilarang makan minum itu, mereka nggak minum. Tapi kalau orang Kristen, berdasarkan pemahaman saya yang ada di dalil, segala sesuatunya bagi orang Kristen halal. Apapun yang diinginkan dagingnya boleh. Jadi saya rasa perlu penjelasan dari pendeta saya, bagaimana saya bisa memahami makna daripada keinginan daging oleh orang Kristen tidak lagi diperturutkan, tapi faktanya apa yang diinginkan perutnya semua boleh masuk. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Pak Pendeta, dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Dibuka dulu mikrofonnya. Itu mute-nya kan. Oke, silakan. Oh gitu. Udah terbuka ya? Udah, lanjut. Oke. Di sini yang tadi saya jelaskan tentang kedagingan itu adalah perbuatan. Perbuatan kita misalnya waktu kecil kan Pak, kita waktu masih kecil ada kakak dan adik. Kakak adiknya dibelikan mainan, tapi dia enggak. Terus dia iri hati, dia dengki. Nah, keinginan daging itu larinya ke situ. Terus kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Jadi kita di dalam kekristenan itu diajarkan untuk tidak lagi mementingkan diri kita, tapi lebih mementingkan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, kedagingannya itu di situ, Pak. Terus ada perzinahan. Jelas perzinahan sudah nggak boleh, di dalam kekristenan juga berdosa kalau berzina. Ya, berzina. Ya. Dan terus ada lagi tadi Galatia 5 ya, kita buka lagi kembali. Galatia 5 ayat 19. Nah, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, bercabul, ya itu nggak boleh. Terus bercemar itu nggak boleh. Hawa nafsu ini hawa nafsu seksual, hawa nafsu kemarahan, itu nggak boleh lagi terjadi di dalam orang Kristen. Memang nggak mudah, tapi kita belajar untuk ada penguasaan diri ya, untuk tidak marah, untuk bisa lebih bersabar. Terus penyembahan berhala itu bahwa kita nggak boleh menyembah Allah lain selain kepercayaan kita kepada yang kita percaya. Sihir itu ya sumpah serapah. Misalnya ada orang utang kita nggak mau bayar, baru kita katakan mudahan kamu ketabrak. Nggak rela uang saya dimakan. Nah itu sihir, sumpah serapah. Perseteruan itu suka berselisih, ya. Nggak cocok sama orang lain, ya selalu mencari kesalahan orang.
suka berseteru, suka mencari kesalahan. Perselisihan juga. Nah, iri hati. Nggak suka lihat orang senang lihat orang susah. Ya, iri hati. Terus amarahnya nggak jelas. Boleh marah tapi jelas. Kalau marah nggak jelas itu nggak boleh. Terus kepentingan diri sendiri udah saya jelaskan. Baru percidraan, roh pemecah itu suka memecah. Misalnya saya berkata kepada Pak dosen ya, Pak dosen namanya tadi ya, dosen kristologi. Saya berbicara kepada Pak dosen, saya berbicara tentang Juma. Pak Juma itu orangnya begini, orangnya nggak baik gini. Terus saya ngomong sama Pak Juma, saya tentang ke Pak dosen begini Pak Juma, gini. Nah itu roh pemecah. Nah itu di dalam kekristenan sebenarnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada, dihilangkan, dimatikan. Artinya jangan diaktifkan. Kedengkian, baru kemabukan, mabuk sampai mabuk, nyakiti orang, bunuh orang, maki-maki orang, itu nggak boleh. Nah di situ Pak, arti kedagingannya bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal perbuatan kita. Oke. Ada hal menarik ya. Kalau kita lihat di dalam pengajaran secara utuh, kalau kami umat Islam itu kan jelas Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Umat Islam kemudian dilarang untuk berzina, dan larangannya itu tidak pernah dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kami tidak berzina, kami tunduk kepada perintah Allah, Tuhan yang kami sembah. Nah di dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 20 nomor 14, jangan kau berzina. Itu ada perintah juga, jangan kau berzina. Lalu kemudian perintah ini menurut Paulus di dalam Efesus 2:15, Kristus dengan matinya Kristus atau Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Keluaran 20:14 ini dibatalkan oleh Paulus. Lalu kemudian Paulus membuat aturan baru di dalam 1 Korintus 6 nomor 9 kalau saya tidak salah. Di situ ada perintah jangan mencabul atau jangan berzina. Jadi perintah Tuhannya dibatalkan dulu, lalu Paulus tampil membuat perintah yang agak mirip dengan perintah itu. Nah, Kristen sekarang taatnya kepada Paulus. Sedangkan kalau berbicara mengenai zina, berdasarkan pengajaran Yesus, itu adalah hal yang sangat berat. Dan Kristen sayang sekali tidak bisa sampai hari ini menjalankan itu. Mohon maaf, mungkin saya keliru, nanti bisa diluruskan. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, Yesus mengatakan bahwa ketika ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Kata Yesus, jika hanya selevel itu, tidak berzina, kau tidak masuk surga. Kamu harus lebih baik, kamu harus lebih sempurna dari ahli Taurat. Lalu Yesus menjabarkan di dalam Matius 5 nomor 27, kamu mendengarkan jangan kau berzina. Akan tetapi, nah ajaran Yesus nih, hidup lebih baik, lebih sempurna dari ahli Taurat yang jangan berzina itu adalah barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Lalu apa yang terjadi kata Yesus ketika ada orang mengingini wanita dan menginginkan dalam hatinya, matanya harus dicungkil. Kata Yesus, lebih baik satu matamu ditiadakan daripada dua matamu dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Ini ajaran Yesus. Betul. Ya, itu ajaran Yesus. Tapi saudara Kristen tidak menjalankan, setahu saya nih. Nah, sedangkan yang dijalankan oleh saudara kita Kristen seperti yang di Galatia tadi,
Atau di 1 Korintus 6 nomor 9, jangan kau mencabul, jangan kau memburit. Ini yang ditaati oleh saudara kami Kristen. Perintah Tuhannya dibatalkan, perintah Yesusnya cungkil mata tidak dilakukan, tapi kembali membentuk suatu pengajaran jangan mencambul atau jangan berzina, sama seperti perintah Elohim yang sudah dibatalkan Paulus dengan mengatakan Yesus menjadi pembatalnya. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah. Jangan berzina, batal. Lalu Paulus membuat perintah baru, jangan mencabul. Nah, Kristen di mana posisinya? Kristen taat kepada Paulus. Ini yang saya tangkap. Ajaran Kristen itu baik dalam segi aspek kehidupan. Jangan berzina. Kalau dia taat kepada Paulus, Kristen nggak boleh berzina. Karena ada perintah 1 Korintus 9, jangan mencambul, jangan memburit. Kalau taat kepada Paulus. Tetapi adakah perintah kemudian dari Tuhannya Yahudi untuk taat kepada Paulus setelah Paulus membatalkan hukum Tuhan? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar bagi saya. Ketika Yesus mengatakan kepada yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapa Elohim sudah dibatalkan, keinginan Paulus kemudian yang dilakukan. Saya kira saudara saya kalau menangkap ini sangat luar biasa untuk kita kaji. Silakan. Ya Pak. Jadi Efesus 2 ayat 15 itu membatalkan yang ini Pak, bukan hukum moralnya, tapi hukum seremonialnya. Misalnya hari Sabat, terus soal makanan, minuman, sunatnya memang dibatalkan. Tetapi hukum moralnya yang 10 perintah Allah yang didapat oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah kedua orang tuamu, itu gak dibatalin. Nah jadi konteksnya itu, yang dibatalin itu hukum seremonialnya. Jadi apa yang dibatalkan itu meniadakan hukum seremonialnya Pak. Jadi kalau hukum yang 10 perintah Allah jangan berzina itu tetap kita orang Kristen harus melakukannya. Jadi yang tadi Pak udah ngomong dan kita juga sebagai saya terus belajar ya. Maksudnya itu berzina itu bukan saja melakukan hubungan baru dikatakan berzina, melihat aja dan mengingini dalam hatinya wanita lain selain istri kita itu udah berzina. Nah jadi kita sebagai orang Kristen itu, kehidupan Kristen kita harus lebih daripada ahli-ahli Taurat. Itu yang Tuhan perintahkan, yang sedang saya lakukan. Nah, kenapa tadi ditanya, kenapa orang Kristen banyak tidak melakukannya? Memang nggak gampang, Pak. Karena orang yang bisa melakukan ini adalah orang Kristen yang punya relasi dengan Tuhan. Artinya, kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya ada di dalam kita, baru kita bisa lakukan. Kalau orang Kristen mengaku KTP saja orang Kristen, dia nggak pernah baca Alkitab, dan dia tidak menghidupi Alkitab, dan dia tidak mau melakukan apa perintah Tuhan. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau harus hidup sama seperti aku hidup, kata Tuhan. Itu ada kan Pak ya? Dan itu harus kita hidupin. Nah, kalau kita hidupi itu, berarti kita harus ada relasi dengan Tuhan. Kita harus ada di dalam Dia, dan firman-Nya di dalam kita, itu di dalam pokok anggur, ya. Itu dikatakan, minta apa saja Tuhan akan kasih. Nah, jadi saya juga waktu saya berusaha untuk sendiri lakukan, tanpa ada Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, saya nggak bisa Pak. Tapi saya lihat waktu saya taat, saya lihat saya boleh ada di dalam Tuhan, maksudnya waktu saya nggak mampu misalnya, Tuhan mampukan saya. Saya berkata, Tuhan mampukan saya. Akhirnya tiba-tiba saya bisa mampu. Wah, saya percaya bahwa ini bukan saya, tapi Tuhan yang ada di dalam saya yang memampukan saya untuk bisa hidup seperti Dia hidup. Ya. Nah, jadi di dalam kekristenan itu ada juga dalam status hamba. Hamba, anak, sahabat, dan mempelai. Ya. Jadi waktu kita hamba itu, Tuhan gak mau jadikan kita hamba. Artinya hamba itu gak tahu apa-apa yang Tuannya lakukan. Hamba kan sama dengan Tuhan. Hamba itu gak tahu apa yang dia lakukan. Tetapi
kita sebagai orang Kristen diangkat menjadi anak, dari hamba menjadi anak. Nah, kalau anak kan ada warisan dari bapaknya sebagai hubungan bapak sama anak. Terus ada sahabat. Sahabat itu memberitahukan apa yang mau dilakukan sahabat kita. Misalnya saya bersahabat sama Pak Juma. Misalnya saya mau lakukan sesuatu, saya ngomong sama Pak Juma. Pak Juma, saya mau lakukan ini. Nah, itu namanya sahabat. Nah, ada tingkatan lagi yang namanya mempelai. Mempelai bukan hubungan suami istri, tapi hubungan mempelai itu adalah hubungan yang kedekatan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Artinya hubungan yang dekat. Ya, hubungan suami istri diibaratkan perumpamaan hubungan suami istri yang dekat. Ya, saya punya istri saya tahu apa yang saya mau, dan saya juga tahu apa yang istri saya mau. Nah, hubungan dengan Tuhan itu juga seperti hubungan kedekatan. Nah, itu adalah relasi. Jadi, waktu saya ada dekat sama Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, maka saya juga bisa lakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu, Pak. Nah, kalau ada mungkin, Pak, kalau ada yang saya belum jawab, diingatkan nanti, Pak, ya. Iya, baik. Jadi tadi ada pernyataan saudara kita ya dari Pak Pendeta ini yang berbicara tentang seremonial dan seterusnya. Padahal dalil itu sudah sangat jelas bahwasanya dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, ketentuan, perintah yang ada di dalamnya. Namun secara tradisi dan budaya, saudara kita Kristen mengatakan yang 10 itu nggak dihapuskan. Karena kalau dihapuskan itu akan nampak sekali bahwa memang perbedaan mencolok Islam, Yahudi dan Kristen itu nyata. Maka 10 hukum ini seakan-akan masih digunakan meskipun sebenarnya itu tidak dipakai lagi. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kan orang-orang Yahudi dilarang mengilahkan manusia, mengilahkan makhluk. Tapi Kristen boleh mengilahkan makhluk. Dalam arti kata, Yesus sebagai manusia, Roh Kudus sebagai burung merpati. Nah, orang Yahudi nggak boleh menggantikan ilah mereka yang maha suci, Yesaya 5:16, dengan makhluk. Sesuci apapun makhluk itu yang namanya makhluk nggak boleh disembah, karena ilahnya orang Yahudi itu tidak boleh diduangkan. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dikatakan 10 masih kami pakai, berarti bagaimana dengan dalil yang tadi, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan. Nah, kalau saudara saya Kristen, Matius 5:27 mau dijalankan sesuai dengan ajaran Yesus, di data 20-nya dikatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Kamu mendengarkan jangan berzina. Oh, itu kata Yesus itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sempurna menurut Yesus adalah memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, harus cungkil mata. Itu baru dikatakan lebih baik. Sekarang, apakah saudara saya Kristen memandang wanita tidak mengingini dalam hati? Pasti, kalau dia normal, pasti mengingini. Nah, apa kata Yesus agama lebih baik itu? La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Artinya ketika kau melihat wanita, tundukkan pandanganmu segera supaya kamu tidak menginginkan, supaya kau tidak bersahwat. Kapan kamu bersahwat? Matamu cungkil. Nah, apakah saudara saya Kristen ini sudah mempraktekkan itu? Tidak. Dengan kata lain, mohon maaf, ketika saudara Kristen tidak melakukan pencabulan atau tidak melakukan perzinahan, maka bukan Yesusnya yang ditaati, bukan Elohimnya yang ditaati, tetapi Paulusnya. Tapi supaya tidak dianggap taatnya kepada Paulus, maka dikatakan yang 10 itu tidak dibatalin. Mana dalilnya? Bahwa yang dibatalkan ini cuma seremonial. Ketaatan kepada hukum 10 ini tidak dibatalkan. Dalilnya mana? Tidak ada. Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 5, data 19, siapapun yang meniadakan
hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah sekarang pendeta mengatakan seremonial dihapuskan 600 sekian. Nah Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil, tidak boleh, tidak akan masuk surga. Mereka akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang ternyata dibatalin. Untuk apa dikatakan dipakai 10? Ya untuk memberikan legitimasi, memberikan legalitas kepada Paulus agar ajaran Paulus itu masih bisa dipakai. Jangan mencabul. Jadi kalau saudara Kristen tidak mencabul, bukan taat kepada perintah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu perintah Tuhan kepada kaumnya, Bani Israel. Bukan kepada Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, bukan. Tapi kepada ahli Taurat yang pemilik Taurat, yaitu Bani Yakub. Nah, sedangkan Yesusnya mengatakan mengingini wanita cungkil mata. Kristen melakukan enggak? Enggak. Tapi Kristen tidak berzina. Oh, kalau begitu dia jatuhnya kepada ketaatan kepada Paulus. Itu yang saya tahu. Mungkin keliru, tapi tolong sertakan dengan data. Kalau saya keliru untuk membantah data saya. Silakan abangku. Ya, kalau kita taat sama Paulus, Pak Juma, Abang Juma, itu kita nggak akan bisa lakukan firman. Tapi pada waktu kita taat sama Tuhan, baru kita bisa melakukannya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa saya juga nggak bisa lakukan apapun firman Tuhan kalau saya pakai kekuatan saya, mengandalkan manusia selain Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 15 itu dikatakan, barang siapa di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus maksudnya, dan firman-Nya di dalam kamu, firman-Nya di dalam saya, baru saya bisa lakukan firman. Dan banyak orang Kristen nggak bisa Pak lakukan itu, karena dia masih di luar. Bukan maksudnya dia tetap percaya Tuhan, tapi tidak ada di dalam Tuhan, tapi memakai kekuatan dia. Ya nggak bisa. Tapi kalau dia ada di dalam Tuhan, dia pasti bisa. Nah jadi dalam kekristenan juga pada masa ini Pak Abang Juma, bahwa masih dalam anugerah. Anugerah itu bahwa kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baru kesempatan itu sudah hilang. Artinya penghakiman, kita nggak bisa lagi berubah. Begitu kita dipanggil Tuhan, seseorang mati dipanggil Tuhan, itu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dan perbuatannya lah mengikuti dia nanti. Jadi dia nggak bisa lagi untuk bertobat. Nah, masa bertobat itu Tuhan memberikan kesempatan pada waktu dia masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa berubah, itu kesempatan. Tapi kalau sudah meninggal, itu nggak ada lagi kesempatan, dan perbuatannya lagi nanti yang akan dihukum atau dihakimi. Itu Pak Jum. Oke, abangku kita kerucutkan. Boleh tidak saya minta dalil di mana yang 10 itu masih berlaku perintahnya? Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Paulus mendoktrin di sana. Keluaran. Sorry Pak. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21-nya dia katakan, aku tidak meninggalkan kasih karunia, sebab jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kata Paulus. Jadi kalau saudara masih menganggap 10 hukum ini masih berlaku, maka ya saya katakan, mana dalilnya? Karena Paulus sendiri mengatakan semuanya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dan kesempurnaan, kalau dianggap ajaran Kristen itu sempurna, kesempurnaan itu berasal dari poin-poin atau item-item pengajaran Paulus yang merupakan doktrin yang dia bangun sendiri, seperti yang tadi yang saya katakan 1 Korintus 6 nomor 9. Jangan bercabul, jangan berzina. Atas perintah siapa Paulus menyampaikan itu? Atas perintah siapa? Perintah Yesus. Yesus mengajarkan apa? Cungkil mata. Perintah Elohim sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dan itu
perintah Elohim hanya berlaku kepada Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah ini, ya, tapi kalau saudara membangun narasi bahwa Kristen itu harus begini, ya silakan, sah-sah saja. Karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1, aku Paulus yang harus kamu jadikan aku teladanmu, aku yang harus menjadi teladan. Jadi Paulus yang harus jadi teladan. Kalau Yesus yang jadi teladan, berarti sudah banyak orang-orang di gereja matanya dicungkil, Pak. Kenapa? Kita lihat data statistik nih. Berapa angka perceraian yang ada di kekristenan. Sedangkan di Kristen itu nggak boleh bercerai. Selain karena zina. Berarti kalau cerai itu ada 1.000 orang. Berarti ada 1.000 orang yang memandang wanita dengan mengingininya sehingga terjadi perzinahan. Berarti ada 1.000 orang Kristen yang akan dicungkil biji matanya. Tapi satu pun tak ada. Berarti tidak ada ketaatan terhadap ajaran Yesusnya. Sekali lagi saya baca data, Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, dilarang berzina. Yang lebih sempurna adalah cungkil mata. Kalau kau memandang wanita dan kamu bernafsu melihatnya, siapa yang bisa menjalankan itu? Kristen? Gak bisa. Kristen hanya sebatas jangan berzina tok. Tapi boleh melihat, boleh memandang. Makanya di gereja, mohon maaf, mungkin itulah sebabnya boleh memakai rok pendek ke sana. Laki-laki normal mana yang melihat paha mulus tidak ada keinginan? Pasti ada keinginan. Nah ini Yesus katakan cungkil mata. Jadi ajaran Yesus itu memang berat. Memang berat sekali. Dan kalau di Islam la taqrabu zina. Jangan mendekati. Jangankan berzina, mendekati pun tidak. Nah kalau Kristen jangan berzina, berarti yang lainnya boleh. Pegangan tangan boleh, sentuh-sentuhan boleh. Kemudian saling memandang dengan kedip-kedip mata sampai telan liur, itu boleh. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan dalil jangan mencabul. Tapi mendekatinya boleh. Kalau di Islam dan ajaran Yesus, no. La taqrabu zina. Jangan kau mendekati hal-hal yang bisa menjatuhkan dirimu pada poin persinahan. Contoh, memandang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan kemudian halal untuknya. Tidak boleh dalam Islam. Nah, itu ajaran Yesus, Bang. Itu ajaran Yesus. Nah, sayangnya di Kristen, mohon maaf, tidak ada yang cungkil mata. Sekira begitu. Mereka belum ini, Pak, maksudnya yaitu tadi saya katakan kembali bahwa semua orang Kristen itu nggak bisa lakukan tanpa dia punya relasi dengan Tuhan. Artinya seperti pokok anggur itu, Pak. Jadi ranting itu ada pokok, ranting tidak bisa berbuah kalau dia tidak ada di pokok anggur itu. Itu Yesus memberikan perumpamaan. Jadi ini pokok anggur, ranting harus ada di dalam. Nah kita ini rantingnya, orang Kristen itu rantingnya, harus ada di dalam. Yesus itu pokok anggurnya. Nah kalau kita ada di dalam pokok anggur, di dalam Yesus, baru kita bisa menghasilkan buah yang Yesus mau. Artinya apa yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Nah Yesus bisa melakukan, dia nggak berzina. Jadi selama di Alkitab dicatat bahwa Yesus itu tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa. Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus, dan firman-Nya ada di dalam kita, dan kita sungguh-sungguh meminta kuasa Tuhan untuk melakukannya, dan dia berikan, sama seperti pokok anggur itu ada ranting manusia di dalam pokok anggur, dia ada, maka dia bisa menghasilkan sesuai dengan pokok anggur ini. Buahnya, buah anggur yang sesuai dengan pokok anggur. Nah, itu ilustrasinya, Pak. Nah, jadi saya juga tidak bisa berkata bahwa orang Kristen yang tidak bisa melakukan harus dicungkil. Karena dia nggak tahu tentang kebenaran, bagaimana dia harus hidup. Dan ini juga masih diberikan kesempatan pada waktu manusia masih hidup,
itu diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi nanti kalau sudah masa waktunya, waktu habis manusia itu waktu dia meninggal atau kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam kekristenan kan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah itu masanya habis. Nah masanya habis itu sudah penghakiman atau penghukuman. Ya sekali lagi saya katakan Pak, orang Kristen tidak akan bisa untuk melakukan, apalagi dia dikuasai oleh roh perzinahan ya. Maksudnya hawa nafsu seksualnya gede ya. Seperti Daud juga jatuh dalam dosa. Berseba ya, istri Uria diambil ya. Nah itu kalau dia tidak, apalagi jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,